Kenapa dari jam 18 ke 18? Itu dulu poinnya. Karena cara menghitung Yahudi itu jam 6 sore sampai besok jam 6 sore itu dihitung satu hari. Itu loh. Kalau kita dari jam 1 malam. Boleh saya potong? Ya. Kalau jam 6 sore ke jam 6 sore ke jam 6 sore itu sama dengan Indonesia jadinya, hanya perpindahan waktu aja. Makanya gini nah, loh. memang kayak gitu tradisi hitungan bulan matahari itu kenanya ke situ, Bang. 24 ya, jam memang. Gini maksud saya gini, hari Jumat itu, Bang. Izin turun dulu. Bang Zuma. Hari Jumat itu sudah dihitung satu hari. Karena sudah pergantiannya di sore. Jumat sore itu loh, itu sudah hari kedua. Jadi Jumat, nah ini ya. Dari Jumat jam 3 dia mati, jam 12 dia mati. Itu sudah dihitung, sudah jadi dihitung satu hari. Oke, boleh saya potong? Oke. Ya, Jumat 1, Minggu, Ya. Sabtu 2, Minggu 3. Oke, sekarang malam. Malam Sabtu, malam Minggu. Kurang 1 malam, Bang. Katanya tadi 3 hari 3 malam. Nah sekarang malam Sabtu, malam Minggu. Terus malam apa lagi satu? Oke, gini, masalah malam. Dengarin saya dulu, Pak. Bang, ya dengarin ya. Mengenai malam, oke. Mengenai malam, saya akan selidiki. Ini secara apa, seperti apa artinya. Tapi sepengertian saya bahwa hitungan malam, siang dan kan tadi kan katakan 1 hari 3 hari 3 malam. Itu kan hitungan Indonesia berarti ada pagi, siang dan malamnya 3 kali. Itu kan kalau Indonesia. Kalau Yahudi, apalagi dalam konteksnya ini, Jumat itu sudah dihitung dalam 1 hari. Oke. Nah nanti makanya gini, saya belum bisa jawab mengenai malam. Oke, tapi nanti saya akan jawab. Kalau dikasih kesempatan, saya akan cari ini artinya apa. Tapi kalau menurut saya, bagi saya, ini bukan hitungan seperti Indonesia. Waktu itu adalah dikatakan kalau Indonesia kan pagi, siang, malamnya pasti 3 kali. Nah, kalau dalam proses kematian dan penyaliban dan kematian Yesus itu kalau dihitung memang tidak benar 3 kali 24 jam tidak benar. Tapi 3 hari, iya 3 hari. Boleh diterima? Itu kalau diterima silakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Itu yang bisa saya jawab. Kalau mengenai malam nanti saya teliti. Saya nggak berani berkata menafsirkan sesuatu yang belum saya teliti secara jelas. Iya, 3 harinya oke. Kalau itu yang jadi dasar. Ini 3 malamnya ini yang harus dicari lagi, Bang. 1 malam hilang. Itu kan gini ya, itu kan pandangan Indonesia ya. Makanya saya katakan, saya nanti lihat lagi apakah yang dimaksud 3 hari 3 malam ini benar-benar 3 malamnya, 3 paginya, 3 siangnya. Karena dalam prosesnya Tuhan Yesus, dia dikatakan apakah dia 3 malam, tidak benar-benar 3 malam kalau sesuai dengan pandangan Indonesia. Tapi kalau di dalam prosesi dari penyalipan sampai penguburan sampai kebangkitannya, itu Jumat sudah dihitung 1 hari, Sabtu dihitung 1 hari, dan Minggu dihitung 1 hari. Maka dia dikatakan 3 hari. Seperti itu. Kalau masalah malamnya, saya jujur belum menelitinya seperti apa maksud sebenarnya. Nanti kalau ada kesempatan saya akan kasih kabar, atau saya akan bisa mungkin berbagi kepada teman-teman semua. Oke. Jadi menurut Anda, Bang, yang diputuskan aja bahwa ya siangnya yang kurang 3 hari atau malamnya yang kurang 3 hari menurut Anda? Halo, Bang Hendi, kan saya sudah katakan tadi, saya belum, kalau kita pakai pandangan Indonesia, kita akan memikirkan berapa malamnya, berapa pagi dan siangnya. Tapi konteks yang ada dalam kitab itu jelas Jumat itu dihitung 1 hari,
Sabtu dihitung 1 hari, Minggu dihitung 1 hari. Silakan Anda hitung sendiri berapa malamnya. Oh, berarti malamnya yang kurang, nggak sampai 3 malam. Makanya nanti kan pasti kalau saya katakan malamnya kurang, nanti Anda akan mengejar saya. Oh, berarti kitab suci Anda salah. Pasti Anda akan mengatakan itu. Makanya saya nggak berani mengatakan. Loh, dengerin dulu. Iya. Makanya saya nggak berani mengatakan itu karena saya mau lihat dulu itu konteksnya apa dan itu arti sebenarnya apa. Apakah itu hanya suatu kiasan atau peribahasa atau yang lain? Saya tidak tahu. Makanya itu dilihat dulu, nanti dilihat dari konteksnya. Kalau begini konteks Pak ketika Ebra, Yesus mengatakan itu, oke. Begini Pak Ebra, kalau ini artinya Anda ini maju kena mundur kena. Sebenarnya dalam hati Anda yang jujur, setelah menghitung tradisi Yudaisme Yahudi, perpindahan waktu jam 18 sore, dalam hati nurani Anda itu malamnya yang kurang. Tapi Anda nggak mau berbicara dengan jujur. Kenapa? Karena nanti Anda ditabrak oleh data yang ada 3 hari 3 malam. Gitu. Makanya saya katakan dari tadi kan saya katakan 3 hari 3 malam ini itu kan kalau kita pandang dalam bentuk Indonesia, Bang, itu pasti kita akan minta paginya 3, siangnya 3, malamnya 3, gitu kan. Nah, tapi fakta yang ada di Alkitab itu adalah Jumat 1 hari, Sabtu 2 hari, Minggu 1 hari, berarti 3 hari. Nah, masalah 3 hari 3 malam ini nanti itu apakah itu suatu hal yang benar-benar seperti pandangan Indonesia atau jangan-jangan itu beda lagi. Makanya saya tadi minta waktu, saya akan lihat dulu. Oke. Loh, saya nggak katakan. Kasih pertanyaan yang lain, jawabannya nggak ketemu. Kasih pertanyaan yang lain. Nggak, Ibu Sani dulu. Ibu Sani, bagaimana ini Indonesia ini? Indonesia merdeka ya Bu ya? Ibu ngantuk aku. Jangan ngantuk Bu. 3 hari 3 malam loh ini kita begadang ini. Udah mulai masuk rayuannya. Enggak, supaya enggak terlalu inilah. Santai aja sih. Oke. Gini, saya mau tanggapi yang tadi ya. Tadi saya ikuti. Ya. Ini Bang Zuma deh, Ini Bang Zuma. Mau tanggapin Ini apa, Bang Zuma. Bang? Gini, Bang Zuma tadi katakan gini ya. Iya. Alkitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu tidak sama. Iya. Gitu ya Pak Zuma, benar nggak? Benar nggak Bang Zuma? Betul Bang, betul. Nah, Bang Zuma saya belum mau katakan ngaku kan, gini. Bang? Saya mau Dikit katakan lagi. gini. Lagi pamit 15 menit lagi lah. Iya, lanjut. Oke, saya katakan gini. Itu salah Bang. Iya. Maksudnya Orang Kristen punya kitab yang Perjanjian dibagi dua. ini diskusi ini Dengar 3 dulu. 3 malam. Entar dulu, Bang Zuma kan 15 menit pamit. Jangan, ini diskusi Tadi 3 saya sudah malam. katakan. Iya, bentar Bang Tiga. Efra, ngomong ke Bang Zuma bentar. Makanya aku bilang tadi, Bang Zuma apa aku ini kan bilang tadi, Bang Zuma kan? bilang waktunya 15 menit lagi. Sementara ini diskusi 3 hari 3 malam loh, Bang. 3 hari 3 malam loh. merembet lain ke arahnya, lain ke pertanyaan, lain. Tadi saya sudah katakan 3 hari Lain 3 malam pertanyaan, itu lain masalah jawaban, itu Mas Erpa, masalah 3 hari 3 malam. Kan Lain saya sudah pertanyaan, lain katakan jawaban, udah merembet masalah lain-lain 3 hari 3 arahnya. malam. Poin aja, Itu kan saya sudah katakan nanti. Enggak, Saya ini tidak udah bisa lain jawab pertanyaannya masalah Mas Sani. malamnya. Mas Sani udah. Stop. Ini lain pertanyaan, Bang Efra lain pertanyaannya lain. Pertanyaannya udah lain ini. Mbak Sani dengerin. Makanya. Silakan ulangin lagi Bang Efra. Bang Zuma, tolong di ini Bang Zuma ya. Ini kita diskusi 3 hari 3 malam, enggak ada 15 menit. Silakan Bang Efra lanjut. Oke. Lain Ya. lagi ini pertanyaan ini. Lain lagi Iya memang Yang lain, Mbak. lain. Memang pertanyaannya Lain lain, Mbak. pertanyaan. Mbak Sani tenang aja. Mbak Sani tenang di situ, oke? Mbak Sani sayang, I love you. Silakan Bang Efra. Oke ya. Ini kopi, pertanyaan lain, Bapak Ibu. Ini pertanyaan lain. Nah, jadi kitab orang Kristen itu ada namanya itu Alkitab dibagi dalam 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke? Perjanjian Lama sampai sekarang itu masih diakui sama dengan kitabnya orang Yahudi. Hanya saja urutannya itu beda. Oke, kalau dalam orang Yahudi itu kan mereka punya kitab namanya itu Tanak. Ya, Tanak itu apa? Tanak itu Taurat, Neviim, dan Ketuvim.
Nah, Taurat itu apa? Taurat itu adalah kitab-kitab Musa. Kalau dalam Perjanjian Lama itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ketuvim itu apa? Surat-surat atau tulisan-tulisan. Ada tulisan sejarah, ada tulisan syair. Neviim itu apa? Kitab nabi-nabi. Dalam Perjanjian Lama itu adalah dari nabi-nabi kecil sampai nabi-nabi besar. Itu sama saja. Tulisan para Hanya nabi, tulisan suci. iya, tulisan para nabi. Nabi-nabi besar, kalau kami itu masih bagi lagi, Pak. Nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar itu kayak Yeremia, Yesaya, Yeskiel, Daniel itu loh. Ketuvim apa? Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan, ada tulisan sejarah, ada syair-syair misalnya. Kalau yang di umat Mazmur, Amsal, Ayub, yang kayak gitu-gitu. Itu sama, ada di kitab anaknya mereka. Terus apa yang mau dicapai di sana? Apanya? Apa yang Karena mau dicapai tadi di sana? yang saya mau capai adalah ketika Bang Zuma itu katakan kitabnya orang Kristen itu tidak sama dengan kitabnya orang Israel atau orang agama Yahudi. Sama, perjanjian lamanya sama. Itu loh. Tadi kan sempat dibawa kepada Taurat. Apakah di Alkitab orang Kristen ada Taurat Musa? Ada. Apa itu? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu Taurat. Itu Oke, ada oke. tulisan-tulisan Musa. Stop dulu di Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama itu stop dulu di situ ya. Perjanjian Lama menurut Anda di situ siapa yang Tuhan di situ? Oh, masalah Tuhan. Ya, di Perjanjian Gini, Lama. kalau saya gini, kita kan punya dasar yang beda nih ya. Apapun nanti akan saya katakan, ini pemahaman saya. Apapun yang akan Katakan saya aja. katakan, Katakan aja dengar sejujurnya, dulu. nggak apa-apa. Oke, sejujurnya nih, dengarkan. Kalau saya katakan ini, kalau Jangan nyanyi, live jangan nyanyi. Silakan. kalau saya katakan ini, pasti teman-teman nggak akan terima. Karena Ya, belum apa? tentu. Karena dasarnya sudah beda. Oke, saya katakan Tuhan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama. Jangan ke baru dulu, ke lama aja dulu. Ke lama siapa? Iya. Siapa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapa namanya? Oh, minta nama. Namanya itu kalau dalam Perjanjian Baru dia baru menyebutkan namanya yang lama sesungguhnya. dulu. Perjanjian Lama siapa namanya? Namanya Nggak ada. kalau dia memperkenalkan dirinya kepada orang Israel itu dengan banyak sebutan. Siapa? Nama yang sesungguhnya kalau kita mengikuti tradisi sejarah Yahudi, mereka itu tidak berani mengungkapkan nama itu. Jadi nggak punya nama di Perjanjian Punya Lama. nama. Siapa? Punya nama. Siapa namanya? Namanya YHWH. YHWH. Oke. Perjanjian Baru namanya siapa? Oke, namanya Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Berarti berubah Anda nama akan dong. berkata, dengarin Tar dulu, dengarin saya. tar dulu. Gantian. Pasti Anda akan katakan, oh Tuhan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru beda. Benar nggak? Anda yang membedakan barusan ngomong. Loh, Anda kan pasti ke sana. Makanya saya jawab ini. Ya silakan. Makanya saya jawab ini. Ah. Apa itu YHWH? YHWH itu bisa dibaca dengan Yehuva. Apa itu Yehuva? Yehuva itu adalah artinya Tuhan yang menyelamatkan. Siapa itu? Siapa itu yang itu kan nubuat baru digenapi di Perjanjian Baru dengan sosok Yesus Kristus. Oke. Berarti Tuhannya Nabi Musa Yesus. Dengarin saya dulu. Jangan Iya, bawa ke udah. sana dulu. Iya, Dengarin saya udah. dulu. Ah. Perjanjian Baru, kalau Anda akan katakan Yesus itu jauh sekali namanya dengan Saya nggak ke sana. YHWH. Nggak ke sana. Nggak Loh, apa-apa. saya mau menerangkan. Saya nggak membantah, Saya mau saya menerang- ikuti. Sikat-sikat Saya menerangkan aja. ini. Dengerin Saya dulu, menerangkan ini. gantian. Jangan menerangkan kalau nggak ditanya. Artinya adalah, artinya YHWH itu adalah Yesus itu sendiri. Artinya, apakah Anda setuju Ya. kalau Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus? Setuju dong. Oke, baik. Apakah Anda setuju Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus? Gimana? Apakah Anda setuju Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus? Setuju dong. Oke, apakah Anda setuju Tuhannya Bunda Maria adalah yang apakah Anda setuju anaknya Bunda Maria adalah Tuhan itu sendiri? Bukan Tuhan itu sendiri. Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus. Anaknya Bunda Oke. Maria adalah Yesus. Apakah Anda setuju Oke. mengatakan bahwa Bunda Maria menuhankan anaknya? Gini aja Pak, Ya, gimana, Pak? Anda Gimana, langsung Pak? katakan aja, Ah. langsung katakan aja. Apakah Tuhan itu benar-benar Yesus itu benar-benar Tuhan atau manusia? Ngomong gitu aja dong. Iya, jangan begitu dong, ngajarin saya Nggak bertanya. usah berbelit-belit. Ya, Ini biar justru saya jelasin.
Dengerin dulu. Jelasin ini. Jangan dijelasin kalau nggak ditanya. Ini 3 hari 3 malam Loh, loh. Ini ya. silakan, Apakah anaknya Bunda Maria adalah Tuhan? Anaknya Bunda Maria adalah Tuhan. Anak yang dikandung oleh Bunda Maria yang di dalamnya adalah benih Roh Kudus itu adalah Tuhan. Tuhan, baik. Ya. Apakah yang menciptakan Bunda Maria adalah Yesus? Yang menciptakan Bunda Maria adalah ayah dan ibunya. Jadi Bunda Maria tidak diciptakan? Diciptakan oleh ayah ibunya. Oh, jadi ayah ibunya pencipta Bunda Maria? Anda ngerti nggak sih yang saya maksud? Jadi saya nggak nanya ibunya berhubungan suami istri, gitu ya. Yang menciptakan manusia siapa? Yang menciptakan manusia itu Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Kalau dalam perjanjian lama dia itu YHWH, dalam perjanjian baru dia adalah Yesua. Berarti Yesua yang menciptakan Nabi Adam. Ya. Oke, Yesua juga yang menciptakan Nabi Musa. Menciptakan tidak secara langsung ya. Ya. Oh ya. Jadi Yesus juga yang menciptakan Bunda Maria. Ya. Anda juga diciptakan oleh Yesua. Terus anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus. Apakah anaknya Bunda Maria inilah yang menciptakan Bunda Maria? Gimana? Apakah anaknya Bunda Maria inilah yang menciptakan Bunda Maria? Oke, gini. Ya. Ya, oke, udah selesai 3 hari 3 malam. Sudah. Ibu Sani bagaimana? Anda terheran-heran? Ibu Sani bagaimana? Jadi tunggu. Saya mau tanya dulu. Pak Handi ini orang Kristen atau Muslim ya? Islam. Oh, Muslim. Oke. Udah, sebentar. Bang Juma gimana? Dia membantah itu omongan Bang Juma mengenai kitab, Bang. Bang Juma masih standby apa ada tidur kah? Jangan tidur dulu, Bang Juma. 3 hari 3 malam ini. Bang Juma. Handi udah tidur. Handi. Bang Gurunda kayak Besok libur. Hari Sabtu besok libur. 3 hari 3 malam. enggak, soalnya tadi juga Bang Juma itu ngomong udah mulai ngantuk dia tuh. Bang Juma tidur dia kayaknya. Enggak, belum. Ambil air